kembang bunga asoka yang sudah ada di dalam pot ataupun yang baru dipindahkan ke pot, ini dahan-dahannya harus diatur, dirapihkan, dan juga dahan-dahan yang tidak penting harus dibuang ataupun di pruning, supaya nanti bunganya itu akan bermunculan di setiap ujung pucuk. Jadi tidak tertutup sama dahan-dahan yang lain. Agar bunga asoka yang ada di dalam pot ini tetap rimbun, subur, dan bermekaran sepanjang masa. Tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua, dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia, tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman, khususnya para pencinta tanaman asoka. Yang mana tanaman asoka ini, nah seperti yang terlihat sama teman-teman semua, ini tanaman asoka yang sudah saya pindahkan ke pot. Ini perlu ada perawatan khusus teman-teman ya, karena tanaman ini dari dahan-dahannya ini belum beraturan, jadi ini perlu ada perawatan khusus untuk pruning dahan-dahannya dan juga penataan dari dahan-dahannya ini. Nah, kenapa harus ditata, harus rapih dahan-dahan ini? Karena kalau tidak dirapihkan, ini nantinya akan berkelompok si dahan-dahan ini, yang nantinya tidak akan bagus untuk pertumbuhan selanjutnya, ataupun dan nanti kembangnya juga tidak akan muncul semua dari tiap dahan. Nah, bagaimana cara perawatannya teman-teman semua ya? Sangat mudah, dan ikuti terus video ini sampai tuntas, jangan sampai disekat ya, karena teman-teman takut salah paham. Silahkan diklik dulu tombol like-nya dan komennya ditulis di kolom komentar di bawah ini mengenai isi video ini, dan juga tombol subscribe-nya yang masih merah, tombol subscribe-nya silahkan diklik dulu, dan loncengnya juga dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, selamat menyaksikan. Nah, ini teman-teman ya, dalam perawatan bunga asoka ini kita juga seperti bonsai ya, yang mana bonsai untuk penataan, untuk merapikan dahan-dahannya juga ini harus dirapikan sedemikian rupa, tetapi tidak mutlak seperti bonsai. Ini hanya untuk merapikan dahan-dahannya aja, dan pruning dahan-dahan yang tidak berfungsi. Seperti apa? Karena nantinya kalaupun ada dahan-dahan yang terjepit sama dahan lain, nantinya kembangnya tidak akan muncul. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini pun ketinggiannya juga harus diatur sedemikian rupa ketinggiannya. Di langkah awal saya mau merapikan dulu dahan-dahan yang semacam ini teman-teman ya, supaya tertata rapi. Ini saya mau menggunakan kawat macam ini, kawatnya ini kawat cukup murah. Oke, semacam ini aja nih, kita ukur dulu. Sekali lagi teman-teman ya, kenapa ini harus dirapikan dahan-dahan ini? Jadi ini ibarat semacam bonsai aja ya. Kalaupun misalnya ini ada dahan ataupun daun yang terjepit di tengah-tengah dahan lain, yang nantinya tidak akan bagus perkembangan kembangnya. Ya, jadi harus keluar ini macam ini. Jadi macam ini harus keluar ini macam gini ya. Jadi jangan sampai ada yang tertutup sampai ke dalam begini. Nah, macam ini ya. Ini harus menggunakan kawat semacam ini. Kita rapikan. Oke. Nah, sini kan. Kemudian juga ini ya, teman-teman. Dan yang ini juga nih, yang ke dalam. Pokoknya dahan-dahan yang melingkup ke dalam aja. Ini harus dirapikan, dan juga yang terlalu luar juga harus dirapikan. Jangan sampai
apa namanya, terlalu keluar macam ini kan. Nah itu kan jadi rapi teman-teman ya. Nah ini juga semacam ini, apakah ini mau diambil, apakah mau di stek. Kalau mau diambil ini harus pakai kawat macam ini, harus pakai kawat. Nah macam ini ya. Oke. Ya kita seperti halnya bonsai aja teman. Nah macam ini ya. Jadi kita selayaknya semacam bonsai aja. Tetapi ini hanya untuk menata dahan-dahannya aja. Nah yang nantinya si ujungnya ini, kembangnya itu tetap akan berkembang dengan baik. Macam itu ya. Oke. Nah ini terlalu ke dalam, jadi ini harus ke sini. Oke. Nah semacam ini ya, harus ke sini. Boleh kita kasih kawat ke sini. Oke, rapi kan ini yang sudah saya kawatin ya, sangat rapi sekali. Ini tinggal memangkas, memangkas dahan-dahan yang tidak berfungsi ataupun yang tidak diperlukan. Nah, tetapi ini tidak akan saya pangkas dulu karena nanti posisi depannya ini, untuk pandangan depannya, mau ini yang saya ambil sebelah sini. Nah, ini ya, seperti ini. Ini saya nah ini masih ini. Nah, ini masih ada dahan yang perlu dikeluarkan semacam ini. Sekali lagi teman-temannya, kenapa ini harus ditata semacam ini? Sekali lagi ya, yang nantinya kembangnya itu, yang seharusnya di sini berkembang ternyata tidak. Nah itu karena tertutup sama pohon-pohon yang lain. Nah itu teman-teman ya. Jadi kita harus dikeluarkan dari rimbunan pohon yang ada di dalam supaya keluar, dan nantinya supaya keluar bunga. Nah itu teman-teman ya. Macam ini perlu ditarik ke bawah ini.
Oke, mungkin macam ini teman-teman ya hasilnya. Hasil jadinya bisa teman-teman lihat. Nah, setelah diatur pemasangan kawat macam ini teman-teman ya, ini harus langsung kita semprot karena bekas tangan kita ini. Nah teman-teman ya, kalaupun sudah dikawatin macam ini, kasih kawat ya, sudah diatur, ini harus dibersihkan dan disemprot, dikasih cairan macam ini supaya si daun-daun ini tidak buduk kelihatannya teman-teman ya. Nah itu macam ini ya. Oke teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya mengenai perawatan, pruning, dan juga pemasangan kawat masalah bunga Asoka. Sekali lagi, kenapa ini harus dibuka, yang tadinya daun-daunnya ataupun yang tidak tertata rapi, ini harus benar-benar dibuka supaya nantinya kembangnya itu bermunculan keluar dari setiap tangkai-tangkai, ujung tangkai-tangkai pucuk ya. Nah itu tujuannya teman-teman ya, supaya tetap rimbun dan bermekaran. Oke, terima kasih banyak. Ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Silahkan di-subscribe dulu yang belum subscribe. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.